Shalom saudaraku, kita jumpa kembali di hari ke-39. Dan sebentar lagi kita juga akan ikut Zoom bersama-sama. Ya, puji Tuhan, dalam 40 hari doa bersama kita sudah sampai pada hari ke-39, tanggal 10 Februari, hari lahirnya Gereja Kemah Injil Indonesia. Tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus Pengudus. Mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkannya bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini adalah hari lahir dari Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami memuji Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Robert Alexander Jeffrey yang sudah datang ke Indonesia dan pada tanggal 10 Februari telah dimenangkan seorang jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya kami dapat mengikuti jejak dari hamba-Mu ini. Sungguh-sungguh menyerahkan diri kepadamu dan siap menjadi alat di tangan-Mu. Berkati renungan kami hari ini Tuhan, berbicaralah ke dalam roh kami. Kami siap mendengar Engkau dan siap melakukan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus Pengudus, Ibrani 2 ayat 12. Karya Allah bagi orang percaya di dalam Yesus Kristus adalah Yesus Pengudus. Berkat Allah yang ajaib bagi seorang pelayan Tuhan adalah ketika ia dikuduskan dan dipakai dalam pelayanan. Hal ini akan dialami oleh seseorang yang percaya dan menyerahkan diri kepada Kristus. Dampak menjadi murid Kristus yang indah adalah ketika Kristus diam di dalam diri orang percaya dan menjadi manusia baru di dalamnya, ada kebenaran dan kekudusan. Kata pengudus berasal dari kata dasar kudus yang artinya murni, bersih, suci, mulia. Jadi ketika seorang menerima pengudusan dari Allah, berarti orang percaya menerima berkat yang mulia di dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Kristus. Orang-orang yang menerima keselamatan karena telah kesalahan dan kuasa dosa serta dipisahkan sebagai umat Allah. Dampak bagi seseorang yang dikuduskan pertama adalah menghidupi kekudusan. Jadi dampak pertama yang dialami oleh seseorang dikuduskan adalah menghidupi kekudusan dalam kehidupan dan di dalam pelayanan. Dampak menjadi murid Kristus yang ajaib adalah ketika Kristus hadir dan diam di dalam diri orang percaya, maka manusia menjadi manusia baru dan di dalamnya ada kebenaran dan kekudusan yang Allah kerjakan. Karya Kristus di atas kayu salib telah membuka jalan bagi pengudusan orang yang percaya. Dampak yang kedua, membuat seseorang meninggalkan cara hidup atau paradigma yang lama dan menjadi serupa dengan Kristus dalam seluruh aspek pelayanannya. Kehidupan yang baru dalam Kristus membawa seseorang tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Dampak yang ketiga adalah menerima panggilan kudus dan memberi diri untuk setia melayani Tuhan. Pokok renungan, apakah kita telah berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan meyakini akan keselamatan yang Allah telah anugerahkan dalam kehidupan pribadi kita? Apakah sebagai pelayan Tuhan kita telah meninggalkan paradigma lama dan terus berjuang menjadi serupa dengan Kristus? Apakah dengan keselamatan yang kita miliki, kita telah menerima panggilan kudus untuk melayaninya? Amin, ditulis oleh hambanya HS. Kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa kita pada hari ini. Ini adalah HUT GKII yang ke-94. Mari kita terus dapat mendoakan karakteristik GKII sebagai gereja yang mengabarkan Injil di mana tiap aras berkomitmen membuka ladang pelayanan yang baru. Yang kedua, jemaat dapat menjadikan Yesus sentral dalam kehidupan mereka, yaitu Yesus Juru Selamat, Pengudus, Penyembuh, dan Raja yang akan datang. Yang ketiga, gereja lokal menjadi gereja yang penuh kekeluargaan dan dapat hidup saling mengasihi dan berdampak bagi komunitas di sekitar mereka. Dan yang keempat, GKII dapat mencari jemaat yang sedang terhilang dan tidak bergereja, serta jatuh ke dalam pelbagai keduniawian. Mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Bapa, terima kasih. Ini adalah hari di mana Gereja Kemah Injil Indonesia telah Engkau lahirkan dan merupakan perayaan dan selebrasi kami, ucapan syukur kami yang ke-94 dalam hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Robert Alexander Jeffrey, gereja ini telah lahir dan kami rindu mengikuti jejak langkah teladan hamba-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan berkorban bagi-Mu sampai mati di tanah Indonesia sendiri.
Kiranya gereja Kemah Injil Indonesia sebagai gereja yang mengabarkan Injil akan tetap berkomitmen membuka ladang-ladang pelayanan yang baru sebagai karakteristik dari GKII. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat, kiranya dapat menjadikan Yesus sebagai sentral kehidupan mereka, yaitu Yesus sebagai juru selamat, Yesus pengudus, Yesus penyembuh, dan Yesus Raja yang akan datang yang kami sedang nantikan. Kami berdoa untuk gereja lokal, kiranya menjadi gereja yang penuh kekeluargaan dan dapat saling mengasihi serta berdampak bagi komunitas di mana mereka berada. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Kemah Injil Indonesia, kiranya dapat mencari jemaat yang sudah terhilang dan tidak bergereja serta jatuh ke dalam pelbagai keduniawian. Kami berdoa untuk para gembala secara khusus Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan daerah, kami berdoa untuk pimpinan wilayah sampai ke arah pusat. Kiranya DNA ini mengalir dan mengalir dari Allah kami yang memanggil kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.